Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jimat batu kitab Stambul. Barangnya kalau menurut saya pribadi sangat istimewa dan sangat langka sekali, saudaraku. Kenapa ini kok namanya batu kitab Stambul? Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya ya saudaraku, biar saudara-saudara kita yang awam itu paham dan tahu. Barang ini dulu sejarahnya itu dapatnya itu di dalam sendang, saudaraku. Sendang itu ya sejenis sumur, cuma kalau sendang itu memang sudah ada lah bahasanya, dia alam, terjadinya itu alam. Dan itu dulunya sendang itu dibikin buat menyepuh pusaka supaya kerisnya atau pusakanya itu menjadi ampuh. Dan batu kitab Stambul ini itu ada di dalamnya, saudaraku. Taunya itu dulunya itu kan yang punya dulunya itu temannya abah saya, saudaraku. Setelah saya dikasih tahu sama abah itu, tahu sejarahnya, akhirnya saya temui yang punya batu kitab Stambul ini. Akhirnya yaitu tadi, saudaraku, dapatnya di dalam sendang. Dan sendang itu kebetulan itu petilasan dari Syekh Jangkung. Seperti itu, saudara. Tapi sebelum dapat batu kitab Stambul ini itu memang dapat mimpi, saudaraku. Jadi tidak asal. Dan waktu itu pas kemarau panjang itu airnya itu kan memang disedot lah, dikeringkan, dan di dalam itu nempel di dasaran dinding sendang atau sumur itu tadi, saudaraku. Itu ditemukan batu kitab Stambul ini. Ini kalau kita lihat langsung, saudaraku. Ini saya dekatkan, saudaraku. Ini aslinya memang kitab, saudaraku, kitab Stambul. Cuma saking lamanya mungkin dia terbungkus batu, saudaraku. Seperti ini, saudaraku. Saking lamanya kemungkinan itu tadi, saudaraku, kebungkus batu. Makanya sama yang punya itu dinamakan batu kitab Stambul. Dan temennya abah itu kebetulan ya seorang spiritual, punya pondok pesantren juga, saudaraku. Itu juga pakarnya hikmah. Dan waktu itu memang saya sering ke tempat beliau, jadi alhamdulillahnya itu barangnya bisa saya miliki. Dan yang jelas, saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya pribadi, itu kok di dalam sumur atau di dalam sendang itu tadi, saudaraku. Mungkin zaman dulunya bisa ditaruh atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi biasanya sendang itu biasanya kalau ada orang habis puasa, belajar ilmu dan sebagainya, itu biasanya disuruh minum airnya dan mandi di situ, saudaraku. Kalau orang-orang dahulu seperti itu. Otomatis kalau dilihat dari segi sejarah, orang-orang lingkungan setempat pasti ada sesuatu yang
istimewa. Seperti itu. Apalagi itu masih kawasan petilasannya Syekh Jangkung yang sangat tersohor keampuhannya. Seperti itu. Kalau saya pribadi barangnya ya bagus sekali, saudaraku, ini bagus sekali. Kenapa ini memang saya keluarkan ya memang sengaja untuk membuat konten, memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya tahu, oh kok ternyata ada batu kitab Stambul itu, kan seperti itu. Jadi biar lebih jelas ya saudaraku. Sangat bagus dan sangat istimewa. Kalau ditanya soal tuahnya ya sangat-sangat bagus sekali. Bagus sekali barangnya, istimewa sekali saudaraku. Dan yang jelas sangat langka sekali. Seperti itu, langka sekali. Kalau ditanya apakah itu bagus Gus? Barangnya sangat bagus saudaraku, tidak hanya bagus, istimewa. Ini aja nanti berarti kan saya unggah di YouTube ya saudara. Ini paling nanti enggak, kalau ada teman saya atau spiritual yang kenal sama saya, paling enggak sampai sore barang ini sudah dimari orang. Seperti itu. Barang bagus biasanya kalau saya unggah itu tidak lama saudaraku. Pasti nanti ada yang telepon sama saya pengen memahari, karena barang-barang yang istimewa itu kita dapatnya juga sangat susah saudaraku. Ini aja barang saya simpan itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Dan untuk mendapatkannya itu dari yang punya itu, saya aja hampir dulu itu sering-sering lah bahasanya kita silaturahmi ke tempat orang itu supaya apa ya, biar kita lebih kenal dekat lagi, supaya barangnya bisa saya mahari, kan seperti itu saudaraku. Tidak asal saudaraku. Seandainya terus terang kepengen mahari barang itu, kemungkinan aja itu tidak bakal dikasihkan. Seperti itu. Yang jelas batu kitab Stambul yang ini itu istimewa saudaraku. Kalau buat sarana media keselamatan itu udah sempurna banget. Tidak hanya untuk senjata tajam, sampai anti bom lah, anti dor itu udah mampu semua. Seperti itu. Yang jelas barangnya langka sekali, langka. Dan biasanya saudaraku, ini kalau kita punya pondok pesantren atau padepokan, agar supaya murid kita itu menjadi banyak, biar bisa cepat berkembang, itu bagus saudaraku. Ini bagus jimatnya untuk sarana dakwah, istilahnya untuk backingan lah, jimat backingan itu buat ditaruh di padepokan atau di pondok pesantren itu sangat bagus sekali. Seandainya ada orang yang berniat jahat dan sebagainya, itu nggak bakal bisa lah. Intinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Inilah perwujudan jimat batu kitab Stambul yang asli ori. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.